bawah ya teman-teman, dari suatu pergerakan harga. Jadi dia merupakan batas bawah dari suatu pergerakan harga ya teman-teman, berlaku pada periode atau rentang waktu tertentu yang memungkinkan pemantulan atau pembalikan harga pada area tersebut. Jadi itulah pengertian dari support atau area support ya teman-teman. Nah, untuk pengertian dari area resisten sendiri, di sini dijelaskan resisten adalah level atau area psikologis yang bertindak sebagai batas atas teman-teman. Batas atas dari suatu pergerakan harga berlaku pada periode atau rentang waktu tertentu yang memungkinkan pemantulan atau kebalikan harga pada area tersebut. Nah, jadi batas atas teman-teman untuk resisten ini batas atas, sedangkan support sendiri adalah batas bawah ya teman-teman. Jadi berlawanan dengan support itu berlawanan dengan resisten, resisten berlawanan dengan support ya teman-teman. Kalau dibalik ya teman-teman ya. Jadi begitu teman-teman ya. Jadi untuk support itu sendiri adalah batas bawah, resisten sendiri adalah batas atas teman-teman. Jadi teman-teman tahu. Tapi di sini teman-teman harus tahu yang disebut batas atas batas bawah itu apa teman-teman. Batas atas dan batas bawah itu sendiri adalah harganya ya teman-teman. Jadi di sini adalah harga teman-teman. Yang harus teman-teman perhatiin itu harganya teman-teman. Oke, kita lanjutkan dengan chart ya teman-teman, supaya teman-teman bisa sedikit banyak lebih punya gambaran yang jelas. Nah, begini teman-teman kurang lebih gambarannya. Nah, untuk support sendiri teman-teman bisa amatin. Di sini kan sudah terlihat chart-chartnya ini teman-teman ya. Candle-candlenya yang di bawah ini teman-teman saya lingkarin ini. Nah, ini merupakan area support teman-teman. Karena ini merupakan area batas bawah teman-teman. Kenapa saya bilang batas bawah teman-teman? Kenapa juga orang suka bilang support apa itu support itu? Jadi support ini adalah batas bawah teman-teman. Dimana teman-teman amatin ya teman-teman. Begitu candle dari atas ini turun ke bawah terus sampai menyentuh support bawah ini teman-teman, yang paling bawah ini. Kemudian harga tersebut mantul teman-teman. Bisa lihat nih candle ini teman-teman, warna hijaunya naik nih. Dari merah menyentuh mendekatin area garis yang di bawah yang saya lingkar ini sebagai supportnya, dia mantul ke atas teman-teman, naik ke atas. Kemudian ini juga sama, turun merah, kemudian dia hijau naik ke atas. Kemudian ini juga turun ke bawah, kemudian dia perlahan-lahan naik hijau naik terus sampai ke atas, baru dia kembali turun lagi teman-teman. Nah, jadi itulah pengertiannya teman-teman. Jadi support itu adalah batas bawah ya teman-teman, batas bawah yang memungkinkan pembalikan harga yang tadinya turun harga tersebut menjadi naik teman-teman ya. Jadi ini maksudnya teman-teman support itu teman-teman ya. Sampai di sini semoga teman-teman paham ya teman-teman ya, apa yang saya jelaskan ini ya teman-teman ya. Nah, ini support ya teman-teman ya. Support itu adalah harga yang sudah di bawah dan memungkinkan pemantulan harga untuk naik teman-teman. Jadi itulah support teman-teman. Dan ini juga ya sifatnya juga pada waktu tertentu ya teman-teman ya. Dia juga ada waktunya teman-teman. Jadi suatu area itu dikatakan support, dia akan naik tetapi tidak selamanya naik terus ya teman-teman. Ada saatnya juga dia akan kembali juga atau turun juga ya teman-teman. Jadi ada penurunan juga teman-teman, bukan berarti mentang-mentang dari support sudah naik dia naik terus gitu ya teman-teman, enggak begitu ya teman-teman. Jadi pada saatnya dia sampai di support dia naik sampai level tertentu atau periode tertentu, kemudian dia akan terkoreksi sedikit, kemudian lanjut naik lagi, bisa begitu juga ya teman-teman. Jadi itu pengertian support teman-teman. Nah, kemudian resisten sendiri teman-teman. Resisten sendiri teman-teman lihat nih teman-teman, seperti pengertian yang tadi teman-teman, level atau area psikologis yang bertindak sebagai batas atas dari suatu pergerakan harga. Jadi batas atas ya teman-teman. Jadi kita kembali lagi teman-teman di sini. Batas atas itu ini teman-teman. Ini yang saya lingkarin ini teman-teman. Ini teman-teman. Ini batas atas. Inilah yang disebut dengan resisten teman-teman. Di mana dia bertindak sebagai batas atas yang mungkin memantulkan harga untuk turun teman-teman ya. Kebalikan dari support. Kalau support tadi dia
memantulkan harga naik, kalau resisten memantulkan harga untuk turun teman-teman. Itulah disebut dengan resisten teman-teman. Jadi sini pengertian ya teman-teman, bisa lihat ya secara chartnya teman-teman. Jadi candle ini dia naik warna hijau sampai pada area ini, kemudian dia perlahan-lahan turun tuh candle warna merah terus sampai ke bawah supportnya teman-teman. Nah kemudian ini juga teman-teman amatin hijau, kemudian dari candle atas ini warna merah perlahan-lahan turun ke bawah menuju support. Nah inilah yang disebut dengan resisten. Jadi resisten itu adalah batas atas yang memungkinkan atau ada kemungkinan untuk membalikkan harga ya teman-teman, untuk turun teman-teman. Dan sebaliknya juga seperti yang saya jelaskan tadi, bukan berarti juga mentang-mentang sudah di resisten dia harganya dibalikkan untuk turun terus sampai waktu yang tidak terbatas ya teman-teman, bukan itu maksudnya. Jadi dia ada batas waktu juga teman-teman, dimana dia bisa kembali naik ke atas teman-teman. Jadi begitu pengertiannya teman-teman. Jadi dia turun ada waktunya, dan dia juga bisa naik kembali teman-teman. Dia tidak selalu turun. Kalau untuk support ini resisten ini sendiri juga. Jadi begitu teman-teman pengertian dari resisten dan support. Sampai di sini semoga teman-teman paham ya teman-teman, perbedaan support dan resisten. Kita lanjutkan ke slide berikutnya, itu market teman-teman atau pasar teman-teman di sini. Jadi dalam menganalisa suatu saham, entah itu saham A atau B atau C teman-teman ya, ambilkan contoh lah, misalnya teman-teman suka trading dengan saham Astra misalnya gitu atau saham apa misalnya saham Software gitu teman-teman ya. Teman-teman di situ kan teman-teman ada yang mesti teman-teman perhatikan di situ teman-teman, itu candle-candlenya bagaimana ya teman-teman. Nah untuk analisa itu sendiri dibagi tiga teman-teman ya, ada tiga keadaan market teman-teman ya di sini ya, dimana market itu sedang uptrend, sideways, kemudian downtrend teman-teman. Jadi ada tiga market teman-teman ya. Untuk keadaan pasar itu ada tiga jenisnya teman-teman ya. Nah untuk pengertian untuk saham uptrend itu sendiri teman-teman, uptrend itu adalah kondisi di mana market membentuk puncak yang lebih tinggi atau higher high ya teman-teman ya, dan lembah yang lebih tinggi higher low teman-teman ya, di sini dalam kurungnya teman-teman ya. Kemudian sideways sendiri adalah kondisi di mana market sedang datar, di mana terjadi keraguan dalam market atau pasar teman-teman, dalam artian bullish dan bearish sama-sama kuat teman-teman. Kemudian untuk pengertian downtrend sendiri adalah kondisi di mana market membentuk puncak yang lebih rendah atau higher low, dan lembah yang lebih rendah atau lower low teman-teman. Nah inilah teman-teman maksud dari ketiga jenis keadaan market itu teman-teman ya. Jadi uptrend itu dimana market membentuk puncak lebih tinggi teman-teman ya. Kita ambilkan contoh ini teman-teman supaya lebih paham. Saya akan bukakan slide-nya itu dengan chart teman-teman. Nah seperti ini teman-teman. Nah ini untuk kondisi sedang uptrend. Sebentar teman-teman, saya akan masuk ke trading view dulu teman-teman supaya teman-teman lebih jelas. Nah ini teman-teman kan gambarnya begini teman-teman. Di sini saya contohkan menggunakan trading view ya teman-teman ya. Keadaan market anggaplah ini sekarang ini sedang uptrend teman-teman ya. Dari mana kita tahu keadaan market ini sedang uptrend? Teman-teman lihat nih teman-teman, seperti yang dikatakan tadi kan, dia membentuk puncak di atas puncak teman-teman ya. Jadi ini bisa kita lihat nih, ini kan ibarat gunung teman-teman, ini puncak satu yang saya lingkarin ini teman-teman ya. Kemudian buat puncak lagi di sini teman-teman, puncak dua, kemudian dia buat lagi puncak di sini, puncak tiga. Nah inilah yang disebut market sedang dalam kondisi uptrend teman-teman ya.
Di sini teman-teman bisa lihat teman-teman ya. Ini market sedang dalam kondisi uptrend. Kenapa bisa disebut uptrend? Karena dia ini teman-teman. Jadi kan sesuai dengan pengertiannya tadi teman-teman, dimana bentuk area puncak dan bentuk lagi puncak lebih tinggi lagi. Jadi ini puncak 1, kemudian puncak 2, kemudian puncak 3. Jadi dia naik teman-teman, seperti orang yang sedang naik tangga gitu teman-teman. Kalau kita naik tangga kan makin ke atas ya teman-teman ya. Nah, jadi begitu teman-teman gambarannya. Berbeda kalau kita sedang turun tangga ya teman-teman, itu berarti makin ke bawah ya teman-teman. Nah, jadi analoginya tuh begitu teman-teman. Kalau uptrend itu kita asumsikanlah sedang naik tangga teman-teman. Jadi puncak yang 1 dengan puncak yang kedua itu, dimana puncak ke-1 itu lebih rendah, tapi puncak kedua harus lebih tinggi teman-teman. Nah, puncak kedua udah tinggi, puncak ketiga harus lebih tinggi lagi teman-teman. Begitu teman-teman. Nah, jadi itulah pengertiannya teman-teman untuk saham kalau yang sedang dalam kondisi uptrend teman-teman. Oke teman-teman ya, kita kembali lagi ke saham yang kita kembali lagi ke saham yang sedang downtrend teman-teman. Seperti ini teman-teman keadaannya. Nah, ini teman-teman keadaannya. Maaf teman-teman. Ini kita bisa lihat ya teman-teman ya. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Untuk saham Kino ini teman-teman bisa lihat ya teman-teman. Dia dikatakan tadi pengertian downtrend sendiri adalah saham yang membentuk, kita kembali ke itunya dulu teman-teman ya supaya lebih jelas. Untuk downtrend sendiri itu pengertiannya kondisi di mana market membentuk puncak yang lebih rendah ya teman-teman. Puncak yang lebih rendah dan lembah yang lebih rendah teman-teman. Oke. Untuk puncak yang lebih rendah teman-teman. Dari sini kita lihat ya teman-teman ya. Ini puncak, kemudian dia membentuk lagi puncak yang lebih rendah lagi teman-teman. Bisa dilihat ini teman-teman ya, puncak lebih rendah lagi, kemudian ini dia bentuk lagi puncak, kemudian dia puncak lagi lebih rendah lagi ya teman-teman. Terus begitu teman-teman ya. Nah di sini teman-teman lihat nih, dikatakan dari definisinya tadi teman-teman, pengertian tadi, kalau market sedang bergerak downtrend itu membentuk puncak yang lebih rendah teman-teman. Jadi puncak yang pertama kemudian puncak kedua itu lebih rendah teman-teman, kemudian puncak kedua lebih rendah lagi ke puncak yang ketiga, puncak ketiga lebih rendah lagi puncak 4. Jadi seperti yang saya analogikan tadi teman-teman, untuk saham yang bergerak downtrend itu seperti orang turun tangga teman-teman. Dia terus-terusan ke bawah teman-teman. Walaupun seperti yang saya bilang sebelumnya tadi juga teman-teman, walaupun dalam kondisi yang dia downtrend atau dia kena di resisten gitu teman-teman, bukan berarti kalau dia turun tapi tidak ada kenaikannya. Ada tetap kenaikannya teman-teman ya. Namun kenaikannya itu biasanya tidak akan lebih tinggi daripada harga yang sebelumnya teman-teman, atau puncak yang sebelumnya itu teman-teman. Nah itu yang disebut dengan saham tersebut dalam kondisi downtrend teman-teman. Seperti ini ya teman-teman. Jadi puncak pertama itu lebih rendah daripada puncak kedua lebih rendah lagi daripada puncak ketiga. Terus begitu teman-teman ya. Dia terus nih ke bawah terus. Teman-teman amatin nih, candle ini bergerak ke bawah terus nih teman-teman. Inilah disebut dengan saham yang sedang mengalami downtrend teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk ke saham berikutnya yang kondisinya sedang sideways teman-teman. Saya ambilkan contoh lagi teman-teman ya.
teman-teman. Nah, ambil contoh ini teman-teman ya. Saya ambil contoh aja ini dulu ya teman-teman ya. Anggap kita sudah nggak ngelihat lagi yang sebelumnya ini teman-teman ya. Kita lihat yang sekarang aja teman-teman ya. Nah, kalau dalam keadaan pasar seperti ini, seperti yang dikatakan tadi, market tersebut bergerak dalam kondisi datar, itu yang disebut dengan market sedang sideways teman-teman. Seperti pengertiannya tadi ya teman-teman ya. Market sideways itu begini teman-teman pengertiannya. Nah, sideways adalah kondisi di mana market sedang datar, di mana terjadi keraguan dan dalam market bullish dan bearish sama-sama kuat. Itu yang dimaksud dengan keadaan pasar sedang sideways teman-teman. Kita lanjutkan ke chartnya teman-teman ya. Nah, di sini bisa dilihat teman-teman secara chartnya teman-teman. Dia naik, kemudian dia bergerak turun ke bawah sini ya teman-teman. Naik lagi, turun lagi ke bawah sini. Ini naik lagi, tapi ada batasnya ya teman-teman. Nah, ini adalah contoh market sedang mengalami sideways teman-teman. Jadi dia bergerak datar teman-teman. Hanya di pada range harga tertentu ya teman-teman. Kisarannya antara harga 1595 sampai dengan 1425 nih kalau di sini ya teman-teman. Kita ambilkan contoh ya teman-teman. Perhatiin ya teman-teman harganya. Dia cuma bergerak di situ aja teman-teman. Jadi dia dari harga 1425 dia naik ke 1595. Kemudian dari 1595 perlahan-lahan dia kembali lagi ke 1425. Kemudian dia balik lagi, naik lagi ke atas ke 1595 lagi. Kemudian dia turun lagi 1425. Ya, inilah yang disebut dengan market sideways. Jadi dia hanya bermain pada range harga tertentu ya teman-teman. Dan ini juga berlaku untuk periode waktu tertentu teman-teman ya. Sideways ini juga kita mesti amatin ya teman-teman ya. Jadi sideways juga tidak menutup kemungkinan harga tersebut seperti tali ya, yang kita tarik lurus saja gitu, enggak teman-teman. Ada kalanya dia bisa naik, ada kalanya juga dia bisa turun, tapi dia tetap pada kisaran harga atau range harga yang sudah ada itu ya teman-teman. Nah, inilah yang disebut pasar sideways. Sampai di sini semoga teman-teman paham ya apa yang saya jelaskan ya teman-teman. Di sini saya ambilkan contohnya saja teman-teman. Jadi sampai di sini teman-teman sudah tahu lah ya teman-teman ya. Teman-teman sudah mulai nangkep ya teman-teman. Jadi di pasar itu ada yang namanya support, ada resisten, ada keadaan market bagaimana. Jadi teman-teman dalam melakukan analisa saham, teman-teman harus tahu dulu itu teman-teman. Support, resisten, keadaan pasar bagaimana, sedangkan uptrend atau sideways atau downtrend. Nah, kalau teman-teman sudah paham itu, baru teman-teman bisa kembangkan teknik teknikal yang digunakan lagi oleh para trader teman-teman. Nah, di sini saya akan lanjutkan lagi ya teman-teman ya. Kita masuk ke slide. Oke. Kita langsung saja ke trading view teman-teman ya. Ke web lagi, contoh teman-teman. Di sini saya akan men-sharekan beberapa cara analisa teknikalnya teman-teman, teknik-tekniknya teman-teman yang digunakan ya teman-teman. Sebelumnya saya mohon maaf dulu teman-teman. Di sini banyak saya gunakan untuk analisa, jadi ada beberapa indikator juga di sini teman-teman. Oke teman-teman. Pertama-tama kita bisa gunakan indikator teman-teman. Biasa teman-teman kalau saya gunakan tuh indikator moving average eksponensial 90 ya teman-teman. Nah, bagaimana ya teman-teman cara menganalisanya teman-teman ya? Saya contohkan di sini satu saham ya teman-teman.
saham JDR. Dan di sini cara untuk menggunakan moving average ini teman-teman bisa lihat di sini di trading view, kemudian buka webnya, kemudian teman-teman ambil di sini untuk itunya ya teman-teman, memilih indikatornya teman-teman ya. Jadi moving average teman-teman ketikkan saja begini, maka teman-teman ambil yang tulisannya moving average eksponensial ini teman-teman ya. Nah, apabila teman-teman sudah ambil ini, teman-teman klik, kemudian teman-teman tutup, teman-teman lihat di sini. Nah, yang ada simbol gearnya ini teman-teman bisa ganti teman-teman. Lightnya itu teman-teman mau berapa misalnya teman-teman. Umumnya teman-teman yang digunakan oleh para trader itu kadang-kadang ada yang menggunakan 150, ada juga yang menggunakan 50 untuk angka-angka eksponensialnya ini teman-teman. Ada juga yang menggunakan seperti saya 90 teman-teman. Tapi ada juga yang menggunakan yang lebih kecil lagi teman-teman, seperti 10. Ada juga yang menggunakan 21. Di sini bisa diganti ya teman-teman. Bisa juga diganti 34 gitu teman-teman. Nah, situ sesuai kebutuhan teman-teman. Saya sendiri suka menggunakan LED di value-nya 90 ya teman-teman. Oke, sampai di sini teman-teman saya anggap sudah paham untuk memilih indikatornya. Dimana saya menggunakan indikator EMA ini adalah moving average eksponensial teman-teman 90. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman. Kita bisa lihat teman-teman ya, untuk saham JDR ini sendiri ada garis yang namanya garis EMA 90 ini teman-teman, warna apa ini, warna biru ya teman-teman ya. Kita ganti dulu teman-teman ya, biar lebih jelas warnanya. Oke teman-teman ya, ini teman-teman warna biru. Nah, di sini kan dia membagi dua teman-teman. Ada candle kita yang di atas garis EMA 90 EMA 90 ini teman-teman. Ada juga candle yang berada di bawah seperti ini teman-teman. Berada di bawah garis EMA 90 ini teman-teman ya. Nah, bisa lihat teman-teman ya. Nih, saya ambilkan contoh ini ya teman-teman ya. Nah, teman-teman ya. Ini dia membagi dua gitu teman-teman. Jadi teman-teman ada juga yang suka membaca dengan cara seperti ini teman-teman, dimana bila candle tersebut bergerak di bawah garis EMA 90 ini teman-teman, berarti ini menandakan keadaan market tersebut dalam kondisi downtrend teman-teman. Tuh, ini dalam kondisi turun teman-teman. Nah, jadi di sini juga kita sudah sebagai trading, kita juga sudah mulai tahu nih teman-teman, apa yang harus kita lakukan. Jadi kalau kita trading, kita udah tahu nih, oh saham ini sedang dalam kondisi downtrend. Berarti untuk saat ini kita lebih baik menunggu dulu sampai situasi memungkinkan, kan teman-teman. Kurang lebih begitu ya teman-teman. Tuh, kalau dia berada di bawah garis EMA 90 ini, dia masih cenderung untuk turun nih teman-teman, perhatiin nih teman-teman. Walaupun dia ada naik, tapi dia kembali turun lagi, naik, tapi turun lagi nih. Naik mendekatin garis ini, tapi dia kembali turun. Tunggu teman-teman, lihat nih teman-teman ya, sampai dia berada di atas nih teman-teman. Nah, begitu dia udah berada di atas, candlenya sudah berada di atas garis EMA 90 ini teman-teman, ini baru bisa diambil kesimpulan ada kemungkinan dia akan bergerak uptrend lagi ya teman-teman. Nah, ini contohnya teman-teman, lahan-lahan kan teman-teman bisa lihat kan, tuh dia naik teman-teman ya. Nah, jadi begitu teman-teman cara menggunakan indikator EMA dengan light 90 ya teman-teman, atau value 90 ya teman-teman. Nah, inilah yang ini teman-teman contohnya ya teman-teman ya. Cara membaca tren dengan gamblangnya begini teman-teman. Jadi kita bisa lihat apabila candle tersebut berada di atas garis EMA, berarti
kita boleh melakukan trading teman-teman, karena dalam kondisi uptrend, jadi ada kemungkinan kita bisa untung teman-teman, atau profit. Nah itu teman-teman caranya, yaitu kalau menggunakan analisa teknikal dengan menggunakan indikator exponential moving average teman-teman. Sekarang akan saya lanjutkan lagi analisa dengan menggunakan trendline teman-teman. Nah untuk trendline sendiri teman-teman mungkin bingung, trendline itu apa ya teman-teman? Trendline itu garis teman-teman, garis seperti ini teman-teman. Garis seperti ini teman-teman. Tapi garis ini digunakan untuk menentukan area support dan resistennya teman-teman. Tapi pertanyaan menggunakan garis trendline ini mana ya? Sering bertanya-tanya kan, kalau kita masih awam kan kita masih bingung gimana sih gunanya trendline ini, gimana sih cara ngebacanya juga support atau resistennya teman-teman, kan bingung kan. Oke, di sini saya akan beritahukan teman-teman. Ambil contoh seperti ini teman-teman ya, candlenya teman-teman ya, dan saham yang sama juga ya teman-teman, saya gunakan ini teman-teman. Jadi begini teman-teman, untuk menarik garis trendline kita harus lihat dulu teman-teman candlenya ini teman-teman, bagaimana candlenya ini. Oh, candle ini bergerak ke atas nih teman-teman, seperti yang pengertian tadi ya teman-teman ya. Di atas puncak, masih ada puncak lagi, ini menunjukkan bahwa kondisi pasar sedang uptrend teman-teman. Nah, untuk menggunakan trendline di sini dengan web trading view ini teman-teman bisa pilih di sini ya teman-teman ya. Jadi teman-teman pilih di sini, teman-teman pilih trendline, kemudian teman-teman cara menggunakan trendline itu begini teman-teman. Nah, mungkin teman-teman yang mana yang benar nih teman-teman? Tahu nggak teman-teman? Trendline begini, benar nggak teman-teman kalau trendline begini dalam kondisi market yang sedang uptrend begini? Atau yang begini teman-teman? Dalam kondisi begini kita tarik garisnya. Oh, teman-teman sebentar ya. Atau yang begini teman-teman. Jadi yang mana yang benar? Yang biru atau yang merah nih teman-teman? Yang benar yang merah ya teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat secara grafik teman-teman, atau secara chartnya, kalau kita menggunakan teknik trendline ini kita bisa lihat teman-teman ya. Secara chartnya dia naik ke atas, ini menandakan kemungkinan dia sedang dalam kondisi uptrend teman-teman. Nah, untuk menentukan area supportnya sendiri itu caranya begini teman-teman, menggunakan trendline. Kita tarik satu garis dari bawah teman-teman ya, dari bawah begini teman-teman. Kita hubungkan ke titik terdekat, kaki yang terdekat ini teman-teman, dari bawah kaki-kaki ini teman-teman. Ini kita tarik di garis teman-teman, dari bawah sini kita tarik ke sini. Kalau kita udah tarik sampai di sini, udah menyentuh ini, kita teruskan saja teman-teman. Kita nggak usah dekat-dekat ini enggak, kita harus tetap berpatokan pada garis yang pertama ini teman-teman. Kalau kita udah tarik garis, kita tarik aja terus sampai ke atas teman-teman. Nah, di sini kan kena kan semuanya kan, kita lihat. Nah, inilah cara menentukan supportnya teman-teman ya. Support teman-teman ya. Karena kondisinya market ini sedang uptrend, di sini kita bisa tahu teman-teman, dia kan naik nih, begitu nyentuh trendline kita ini, kemudian dia turun, dia naik lagi teman-teman. Kemudian dia naik, kemudian ini merah nih, turun candle kan, turun ke sini mendekatin trendline yang berwarna merah ini, kemudian mantul harganya naik. Nah, inilah yang disebut dengan teknik menggunakan trendline nih teman-teman. Tapi teman-teman harus tahu dulu keadaan market itu bagaimana ya teman-teman. Apakah sedang uptrend, apakah sedang downtrend, atau sideways teman-teman. Jadi kalau kita menggunakan trendline, kita harus tahu dulu teman-teman keadaan market itu ya teman-teman. Nah, untuk menarik garisnya sendiri itu, kalau dia sedang
uptrend begini teman-teman, kita nariknya dari kakinya ini teman-teman ya, bukan dari puncaknya ini ya. Salah teman-teman ya. Kadang-kadang ada kan orang kurang paham, dia menggunakan trendline ini, dia nariknya dari sini nih teman-teman, tuh dari atas ini salah ya teman-teman ya. Bukan begini cara menggunakan trendline ya teman-teman. Kalau dalam kondisi pasar sedang uptrend ya teman-teman ya, justru kita harus tariknya dari bawah sini ya teman-teman ya, dari bawah kakinya ini ke atas ya teman-teman ya. Nah itu cara menggunakan trendline ya teman-teman. Dan di sini juga sebagai support, jadi dia menganggap ini sebagai support ya teman-teman. Nah teman-teman bisa perhatiin teman-teman, ketika saham tersebut naik kemudian turun mendekati area garis trendline yang merah ini, ada pembalikan harga kan gitu teman-teman. Bisa lihat biru kan, dia perlahan-lahan naik kan teman-teman ke atas. Dan itulah yang disebut dengan garis trendline ya teman-teman, yang menunjukkan sebagai area support gitu. Tapi ada kalanya juga ketika area trendline ini ditembus ke bawah, ini kemungkinan saham akan berbalik arah, akan menjadi downtrend ya. Sampai situ kita udah tahu teman-teman apa yang harus kita lakukan ya teman-teman. Nah ini teknik menggunakan trendline ya teman-teman ya. Semoga pengenalan ini teman-teman bisa mengerti dan memahami teman-teman, atau mempunyai bayangan lah sedikit teman-teman cara menggunakan trendline ya teman-teman ya. Ini umum yang para trader gunakan ya teman-teman ya, dalam menganalisa saham ya teman-teman, atau pasar saham lah ya teman-teman ya. Kemudian bagaimana cara menganalisa pasar yang sedang downtrend teman-teman dengan menggunakan trendline? Sama seperti yang saya bilang tadi ya teman-teman ya. Dalam kondisi dia sedang downtrend, begini teman-teman cara menggunakannya trendline-nya teman-teman. Jadi begini nih teman-teman, anggaplah begini ya teman-teman kondisi pasarnya yang akan kita analisa ya teman-teman. Jadi kita gunakan trendline, kita ambil trendline, kita pilih di sini teman-teman, trendline, kita tarik garis teman-teman, tarik garis dari atas ke bawah sini ya teman-teman, terus saja kita tarik ke bawah sini teman-teman. Nah udah ya teman-teman ya gitu. Nah ini cara menggunakan analisa teknikal dengan menggunakan trendline dengan kondisi market yang sedang downtrend ya teman-teman. Jadi kalau downtrend justru berlawanan ya teman-teman. Kalau kondisi market yang sedang turun, kita harus tarik dari puncaknya itu ke bawah ya teman-teman, bukan dari kakinya ya teman-teman. Kalau dia uptrend atau sedang naik, kita baru tarik trendline itu dari kakinya ya teman-teman, dari bawah ke atas. Kalau untuk downtrend kita tariknya dari puncaknya ke bawah teman-teman, jadi dari kepalanya ke bawah ya teman-teman. Nah ini teman-teman bisa dilihat ya teman-teman ya, ketika harga tersebut naik mendekatin area garis trendline kita, kemudian dia kembali terkoreksi teman-teman. Nah inilah kondisi sedang downtrend ya teman-teman. Atau kita juga menggunakan trendline sebagai resisten ya teman-teman. Nah ini teman-teman bisa lihat kan, dia naik kemudian dia terkoreksi lagi, dia naik lagi mendekatin trendline warna garis merah ini, kemudian dia terkoreksi turun candlenya teman-teman, sampai pada akhirnya dia berhasil nembus nih teman-teman. Kemudian dia turun lagi, dia naik lagi teman-teman, kemudian dia turun lagi, dia naik lagi teman-teman ini. Nah begini ya teman-teman. Jadi teman-teman paham ya teman-teman cara menggunakan cara menggunakan teknik trendline ini teman-teman ya. Semoga teman-teman paham ya teman-teman ya. Nah kalau dia sudah tembus begini, teman-teman harus berubah ya teman-teman, jangan begini lagi teman-teman, karena sudah nggak valid lagi teman-teman. Jadi teman-teman harus di sini ya teman-teman. Jadi teman-teman harus di sini teman-teman menghubungannya. Nah teman-teman gitu ya teman-teman ya. Nah ketika ini ditembus lagi, teman-teman harus rubah lagi teman-teman trendline-nya ya teman-teman ya, hubungkan lagi yang di atasnya ya, kalau dalam kondisi dia downtrend ya teman-teman.
Jadi jangan teman-teman kaku, oh harus begitu aja terus, nggak begitu ya teman-teman ya. Jadi begitu teman-teman caranya. Nah kemudian bagaimana dalam kondisi dia sedang sideway teman-teman menggunakan garis trendline ini teman-teman. Caranya begini teman-teman, seperti yang saya contohkan ini teman-teman. Jadi teman-teman boleh menggunakan trendline itu dengan horizontal line ini teman-teman ya. Saya hapus dulu teman-teman supaya teman-teman lebih jelas. Nah ini teman-teman, jadi teman-teman boleh menggunakan trendline horizontal line ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat secara ini ya teman-teman. Ini bagi teman-teman masih agak kesulitan ya teman-teman kalau melihat candle seperti ini ya, menentukan area support resistance-nya yang pemula ya teman-teman. Tapi percaya deh teman-teman, apabila teman-teman sering-sering melakukannya, teman-teman pasti akan mengerti dengan sendirinya teman-teman. Jadi begini teman-teman, bisa lihat nih, untuk area supportnya sendiri teman-teman sudah tahu nih teman-teman, bisa dilihat secara kasat mata saja udah kelihatan nih teman-teman. Teman-teman amatin aja nih candlenya ini sampai ke bawah, kemudian ada koreksi dan ada kenaikan harga nih teman-teman, beberapa kali nih teman-teman di sini. Nah ini merupakan area support sebenarnya teman-teman. Ini teman-teman sudah tahu nih merupakan area support yang cukup kuat nih teman-teman. Dan di samping itu juga didukung di sini di saat dia naik kemudian dia terkoreksi. Ini kan ada resisten teman-teman. Mana resisten ini ditembus menjadi area support teman-teman. Jadi begitu ya teman-teman ya. Jadi ini merupakan area support ini teman-teman. Kenapa saya bilang bisa support teman-teman? Saya beri trendline warna oranye ini teman-teman ya. Karena di sini teman-teman lihat nih, ada berapa kali pembantuan harga. Begitu dia mendekatkan area trendline ini, warna oranye ini, harganya berbalik menjadi naik gitu teman-teman. Satu kali, ini kedua kali juga sama nih. Mendekatin, menyentuh, kemudian direjeksi, naik lagi teman-teman. Di sini juga sama, teman-teman lihat nih, dia terkoreksi turun ke bawah, kemudian naik lagi teman-teman. Nah ini merupakan area support. Seperti pengertian tadi teman-teman ya, merupakan area batas bawah sementara teman-teman, periode tertentu ya teman-teman ya, merupakan batas bawahnya yang mungkin pembantuan harga, juga disebut dengan support teman-teman. Nah di sini tapi kita menggunakan teknik trendline teman-teman ya, dan keadaan pasar seperti ini kan kita anggap sedang berada di sideway teman-teman ya, karena dia kondisinya sedang datar ya teman-teman secara candle ya teman-teman, walaupun sebenarnya dia ada range harganya ya teman-teman. Oke teman-teman, semoga teman-teman paham ya teman-teman ya menggunakan trendline ini. Nah ini trendline yang saya gunakan adalah trendline horizontal ya teman-teman. Nah untuk menentukan resisten sendiri teman-teman juga sudah bisa lihat ya teman-teman di sini. Saya akan ambilkan contoh lagi, saya pilih di sini ya teman-teman, dan saya ganti warnanya menjadi warna biru ungu ya teman-teman. Nah di sini teman-teman bisa lihat ya teman-teman, kenapa saya meletakkan trendline horizontal ini di sini, di candle di sini teman-teman. Karena teman-teman amatin secara candle dia naik dari sini ya teman-teman, dia naik ke atas kemudian dia terkoreksi nih, dia naik ke atas berapa kali terkoreksi, dia turun lagi ke bawah support nih teman-teman, kemudian dia naik sini, dia turun lagi ke bawah nih. Nah dan di sini juga pernah terjadi area support teman-teman. Ini di sini merupakan area resisten yang cukup kuat ya teman-teman, karena pernah juga waktu dia berhasil menembus area resisten ini dan kembali turun menjadi area support dia gitu teman-teman. Nah sebelumnya ditembus area resisten ini, kemudian dia turun menjadi area support teman-teman. Dari sini dia turun sekarang menjadi area resisten ya teman-teman. Nah ini merupakan area resisten yang cukup kuat ya teman-teman. Nah ini cara menggunakan trendline ya teman-teman, dan melihat keadaan market yang sedang sideway ya teman-teman.
Jadi teman-teman boleh gunakan garis trendline ini dalam menentukan area support resisten. Teman-teman lihat apabila keadaan market tersebut dalam keadaan sideways, teman-teman boleh menggunakan trendline dengan horizontal teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman menemui keadaan fase yang sedang uptrend atau downtrend, itu teman-teman gunakan garis trendline sendiri ya teman-teman ya, bukan trendline horizontal ya teman-teman, trendline aja ya teman-teman, begini ya teman-teman. Oke teman-teman, semoga teman-teman sudah memiliki pengetahuan sedikit ya teman-teman untuk teknikal, dan saya lanjutkan ke berikutnya, itu menggunakan cara Fibonacci teman-teman. Mungkin teman-teman agak, bagi pemula teman-teman yang dengar Fibonacci mungkin agak bingung ya, apa itu Fibonacci. Jadi Fibonacci itu seperti mistar teman-teman, kalau saya indikasikan ya. Jadi seperti mistar di sini teman-teman ya. Kalau teman-teman menggunakan trading view ini lengkap teman-teman, toolnya banyak. Di sini juga dia ada. Nah di sini teman-teman, kalau untuk menggunakan Fibonacci sendiri, saya biasanya menggunakan Fibonacci retracement ini ya teman-teman. Nah ini yang saya pakai teman-teman untuk menentukan area teman-teman, untuk menentukan area harganya teman-teman. Tapi sebelumnya teman-teman harus tahu dulu ya teman-teman, bagaimana menggunakan Fibonacci ini teman-teman ya. Nah, untuk menggunakan Fibonacci ini teman-teman harus menariknya dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah teman-teman, dan teman-teman sesuaikan dengan saat market yang teman-teman lihat itu, batas bawah yang paling bawah dan batas atas yang paling atas teman-teman. Seperti ini contohnya teman-teman ya. Tapi sebenarnya bebas sih teman-teman ya. Tapi umumnya saya akan menggunakan paling bawah dan paling atas teman-teman. Jadi saya akan cari puncak yang paling atas, kemudian support yang paling bawah ya teman-teman ya. Tapi bukan paling bawah yang sampai ke belakang-belakang begini ya teman-teman, sampai ke belakang-belakang begini ya, kayak mundur-mundurin begitu, enggak ya teman-teman. Apa yang ada di tampilan view itu aja saat itu teman-teman, mencari area support yang paling bawah dan resisten yang paling atasnya aja teman-teman. Ini saya perhatiin itu adalah puncak yang paling atas ini teman-teman, sama yang paling bawah ini teman-teman, supportnya ya teman-teman. Jadi begini saja kita tarik, kita pilih Fibo, kemudian kita tarik ke atas teman-teman. Nah teman-teman, nah kalau kita menarik Fibo ini teman-teman, Fibo retracement ini teman-teman harus tahu dulu ya, angka-angkanya ada ya, angka-angka Fibo untuk value sendiri ya teman-teman. Nah angka-angka yang biasa saya gunakan itu teman-teman ya, teman-teman bisa cocokkan di sini teman-teman ya. Biasanya saya gunakan itu 382, 0,5 atau setengah, kemudian 618, kemudian 1, kemudian 1272. Udah ya, sebenarnya itu teman-teman umumnya teman-teman. Tapi di sini saya saya tambahkan ya teman-teman ya, supaya teman-teman lebih jelas, teman-teman bisa samakan aja ya teman-teman. Nah ini teman-teman, jadi angka Fibo itu sendiri ada sendiri ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa cocokkan. Nah teman-teman, nah teman-teman kalau mau ngatur Fibo-nya itu sendiri di sini ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, saya ulang teman-teman ya. Jadi teman-teman pilih di sini untuk toolnya Fibo retracement, teman-teman klik, kemudian teman-teman tarik garis, nanti ada keluar seperti ini teman-teman, toolbar seperti ini. Teman-teman pilih yang warna gear ini teman-teman ya. Nah teman-teman bisa atur sendiri nih teman-teman, di stylenya ini teman-teman, mulai dari warnanya, kemudian dari nilai-nilainya itu sendiri teman-teman. Nah ini teman-teman bisa lihat di sini yang saya gunakan adalah 0382, 0618, 1, kemudian 1
1272, kemudian 0886, kemudian 0705 setengah atau 0,5, kemudian 0786, kemudian 1618. Kalau 2 ini jarang ya teman-teman ya. Cuman ini saya sebagai tambahan aja ya teman-teman, bisa tambahin 2. Oke, itu aja teman-teman sebenarnya nilai-nilainya ini teman-teman ya. Tapi teman-teman bisa sesuaikan dan teman-teman bisa copy ya teman-teman yang seperti ini ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sekarang saya akan ajarkan cara menggunakan Fibo teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau menentukan sampai kapan sih penurunan harga ini, sampai mana sih baru bisa harga tersebut mantul atau naik ya teman-teman ya. Caranya adalah teman-teman tarik Fibonacci dari bawah ke atas teman-teman. Nah, itu cara menentukan area pembalikan harga teman-teman. Nah dari sini kita lihat ya teman-teman, umumnya seperti saham GBRI teman-teman lihat ya. Kalau kita tarik Fibo dari bawah ke atas, itu untuk menentukan penurunan harganya itu sampai mana ya teman-teman. Sampai area Fibo mana dia akan melakukan pembalikan harga teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini teman-teman. Seperti ini teman-teman. Umumnya kalau dia sudah menyentuh candle ini, sudah menyentuh garis 0,5 area Fibo ini teman-teman, biasanya akan ada pembalikan harga teman-teman. Dan di situ teman-teman, ini patokannya ya teman-teman. Walaupun tidak selalu gitu ya teman-teman, umumnya ya teman-teman. Ingat ya teman-teman, saya bilang umumnya begitu. Atau bisa juga dia sampai ke 0618 ini teman-teman, baru dia ada pembantulan harga teman-teman. Nah ini cara menggunakan indikator Fibonacci ya teman-teman. Jadi teman-teman tarik dari bawah ke atas teman-teman ya. Ini kalau untuk saham teman-teman, karena kan kalau dia turun kan kita bingung sampai kapan dia bisa turun, kita kadang-kadang bisa nanya begitu ya. Nah umumnya kita bisa gunakan begini teman-teman, di area 0,5 dan 18 bisa. Nah itu tergantung keadaan pasar ya teman-teman. Kalau pasar itu kuat turun juga teman-teman, bisa dibawanya sampai di sini teman-teman, 0,886 atau daerah 1 atau daerah 1272 ini bisa teman-teman. Nah tapi umumnya kalau market masih dalam kondisi uptrend itu biasanya antara 0,5 sampai 618 ini teman-teman. Biasanya dia akan ada pemantulan harga dulu ya teman-teman. Nah ini cara menggunakan Fibonacci teman-teman. Fibonacci ini cukup lumayan ya teman-teman, simple tapi cukup akurat ini ya teman-teman. Oke, kalau teman-teman mau lebih jelas lagi, saya akan coba lagi cari yang lain ya teman-teman. Seperti ini teman-teman, kan keadaannya seperti ini teman-teman ya. Anggaplah kita nggak tahu nih teman-teman ya, dia bisa naik lagi sampai kapan, kita anggap begini teman-teman keadaan market nih. Kita lihat kan, kita belum lihat nih ke depannya bagaimana ini teman-teman. Kita lihat sampai di sini aja dulu teman-teman. Nah di sini kita gunakan area Fibonacci teman-teman. Kita anggap di sini ya teman-teman, area bawahnya teman-teman. Kemudian kita tarik ke atas teman-teman. Kita lihat nih teman-teman. Nih teman-teman bisa lihat nih. Umumnya kan saya bilang kan setengah sampai 618 ya teman-teman. Nah teman-teman lihat di sini, begitu dia menyentuh 618 ada kenaikan teman-teman. Warna candle berwarna ini nih, teman-teman bisa lihat kan. Begitu dia menyentuh area 618, candle merah berubah menjadi candle biru yang menandakan dia naik ya teman-teman harganya. Nah ini bisa lihat kan, akurat kan teman-teman. Nah kemudian kalau teman-teman teruskan lagi seperti yang saya bilang tadi, ketika dia menyentuh area mendekatin 886 ini teman-teman, tapi kebenaran saya sudah menentukan ada satu lagi di harga Fibo nya itu, di nilai Fibo nya 786 ya teman-teman. Dia bergerak naik ya teman-teman, benar kan teman-teman.
Jadi area Fibo ini merupakan area yang cukup akurat ya teman-teman dalam menganalisa secara teknikal ya teman-teman. Jadi kita bisa tahu kisaran harga akan terjadinya pembalikan harga atau harga akan naik, itu kita bisa punya bayangan sedikit ya teman-teman. Nah, ini analisa yang paling gamblang ya teman-teman. Menurut saya ya paling gampang teman-teman menggunakan Fibo ini teman-teman. Nah, kita coba lagi teman-teman. Nah, kadang kita kan penasaran teman, masa iya sih itu kebenaran aja, benar kan? Coba lagi nih, kita coba lagi nih teman-teman. Kita coba lagi yang ini teman-teman. Kita coba lagi, keadaannya sedang apa ini teman-teman? Sedang downtrend teman-teman. Kita coba di keadaan sedang downtrend. Nah, biasanya kalau keadaan sedang downtrend, teman-teman lihat nih candlenya. Biasanya kalau dia mantul teman-teman naik ke atas, umumnya dia sampai 618 ini teman-teman. Kalau keadaan candlenya sedang downtrend, itu teman-teman lihat nih. Kadang bisa di setengah ini teman-teman dia sudah balik harga lagi. Nah ini teman-teman lihat nih. Bener nggak saya bilang ini teman-teman? Ketika dia candle mendekatin area zona 618 yang warna biru ini teman-teman ya, dia terkoreksi nih teman-teman, walaupun nggak banyak tapi terkoreksi dikit. Nah ini lumayan nih teman-teman, kalau trading kita bisa masuk harga di sini, kita ada untung teman-teman. Kemudian kita bisa cut loss dulu teman-teman. Maaf, kita bisa take profit dulu teman-teman. Nah umumnya begitu teman-teman, dia mungkin di era setengah sampai 618 kalau dalam kondisi downtrend ya teman-teman. Dan untuk menggunakan Fibo-nya kita harus tarik dari atas ke bawah ya teman-teman, bukan seperti tadi ya dari bawah ke atas. Jadi kalau dalam kondisi downtrend kita tariknya dari atas ke bawah ya teman-teman ya. Itu untuk menentukan area kembalikan harganya ya teman-teman. Jadi kita di situ sudah tahu ya teman-teman. Jadi di sini kan kita udah tahu kalau kita beli saham, kita udah bisa take profit dulu teman-teman ya. Karena kita udah tahu ini area 618 ada kemungkinan dia akan terkoreksi ya teman-teman. Benar saja kan begitu di sampai 618 dia terkoreksi turun teman-teman. Oh, begitu caranya ya teman-teman. Jadi cukup akurat ya teman-teman kalau menurut saya untuk Fibonacci ini sendiri ya teman-teman. Nah ini analisa menggunakan teknikal ya teman-teman. Jadi menggunakan beberapa indikator seperti EMA tadi saya bilang, itu lagi menggunakan trend ini, kemudian menggunakan Fibo ya teman-teman ya. Nah begitulah teman-teman. Kita lanjutkan pembahasan kita untuk analisa secara teknikal. Nah di sini saya menggunakan indikator parabolic SAR ya teman-teman ya, dan EMA 90 yang saya gunakan di sini ya teman-teman untuk menganalisa market atau saham tertentu ya teman-teman ya. Nah bagi teman-teman yang menggunakan TradingView teman-teman untuk webnya sendiri, teman-teman bisa mencari indikatornya di sini ya teman-teman, yang ada huruf F ini ya teman-teman. Teman-teman klik, kemudian teman-teman ketikkan parabolic. Nah ini nih teman-teman pilih parabolic SAR ini teman-teman, dan teman-teman klik, kemudian oke teman-teman ya. Nah untuk itu saya padukan dengan moving average eksponensial ya teman-teman, yang sebelumnya saya sudah kasih tahu juga ya teman-teman. Sama halnya ya teman-teman, kalau teman-teman mau ngambil indikator moving average sendiri juga teman-teman tuliskan di sini. Teman-teman pilih saja. Di sini ada pilihannya moving average eksponensial ya teman-teman. Dan teman-teman oke. Kemudian untuk menyetingnya sendiri teman-teman bisa setting di sini teman-teman ya. Teman-teman klik di gearnya ini teman-teman ya, EMA 90 ini. Teman-teman ganti nilainya jadi 90 ya teman-teman ya. Oke
oke teman-teman. Kemudian untuk parabolic SAR-nya sendiri teman-teman juga tetap sama ya teman-teman pilih yang gambar gear ini teman-teman klik, kemudian teman-teman ambil posisi di fan saja ya teman-teman ya. Jadi tidak perlu teman-teman ganti nilainya ya teman-teman ya. Menggunakan nilai itu saja ya teman-teman yang dari bawaannya ya teman-teman. Dan teman-teman oke kan saja, maka dia akan muncul, maaf ya teman-teman, maka dia akan muncul seperti ini teman-teman, kurang lebih ya teman-teman ya. Di dalam chartnya itu akan muncul titik-titik yang di atas dan titik-titik yang di bawah ya teman-teman. Ini merupakan analisa teknikal dengan menggunakan indikator parabolic SAR ya teman-teman. Nah, untuk garis yang warna biru ini sendiri teman-teman, ini merupakan garis EMA ya teman-teman. Garis EMA itu sendiri pengertiannya adalah moving average eksponensial ya teman-teman ya. Yang saya gunakan tadi yang 90 itu ya teman-teman. Jadi saya singkat saja EMA 90 sekarang teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman dalam melakukan analisa menggunakan indikator ini teman-teman, bagaimana ya teman-teman caranya? Mungkin teman-teman bertanya kan. Jadi caranya begini teman-teman. Setelah kita padukan indikator EMA dan parabolic SAR ini, teman-teman lihat di sini kan ada titik-titik di atas. Kalau titik-titik di atas ini menunjukkan bahwa candle tersebut bergerak ke bawah atau turun teman-teman ya. Tapi ketika dia berada di bawah itu menunjukkan bahwa candle tersebut akan bergerak naik ke atas teman-teman ya. Gini teman-teman kurang lebih ya gambarannya teman-teman. Jadi teman-teman yang sebagai trader yang teman-teman mau tahu teknik cara entry-nya gimana, teman-teman amatin dulu teman-teman. Teman-teman tahuin dulu teman-teman. Ini arah trennya kemana teman-teman. Biasanya sih saya gunakan EMA 90 ini yang membagi candle atas dan candle bawah ya teman-teman. Jadi selama candle itu masih berada di atas, itu saya asumsikan di atas garis EMA 90 ini teman-teman, saya asumsikan tuh masih dalam kondisi uptrend ya teman-teman. Sedangkan kalau dia di bawah, ini dalam kondisi downtrend ya teman-teman. Kalau dia di bawah garis EMA 90 ini teman-teman candlenya. Nah, terus kegunaan indikator parabolic SAR ini sendiri bagaimana ya teman-teman? Bagaimana caranya? Ya, seperti saya katakan tadi teman-teman ya. Kalau indikator titik-titik ini berada di atas, itu menunjukkan candle tersebut terkoreksi atau turun ke bawah ya teman-teman. Ketika dia di bawah, dia akan berangsur-angsur naik ke atas ya teman-teman. Sampai muncul titik-titik lagi teman-teman di atas yang mengindikasikan bahwa candle tersebut sudah mulai lemah dan akan terkoreksi atau turun lagi teman-teman. Nah, begitu pengertiannya teman-teman. Semoga teman-teman sampai di sini nangkep dan paham ya teman-teman. Nah, cara menggunakannya begini teman-teman. Teman-teman amatin secara candlenya teman-teman ya. Sini teman-teman bisa lihat ya teman-teman. Saya ambilkan contohnya dulu ya teman-teman ya. Katakanlah di sini ya teman-teman ya. Kalau enggak di sini aja lah teman-teman. Ini terlalu ini ya teman-teman, terlalu jauh saya. Ambil yang lebih dekat lagi aja teman-teman. Nah, jadi teman-teman amatin seperti ini teman-teman ya. Keadaannya atau seperti ini teman-teman ya. Contohnya ini kan dari atas nih titik-titiknya teman-teman, menunjukkan candle tersebut terkoreksi turun ya teman-teman ya. Walaupun ada juga ya teman-teman dia ke atas ini, karena ya titiknya parabolic SAR-nya sudah di bawah ya teman-teman. Nah, untuk entry-nya sendiri teman-teman lihat teman-teman, apabila candle ini mendekatin garis EMA 90 ini teman-teman, atau dia menembus teman-teman ya, tapi dalam artian dia tidak menembus terlalu jauh ya teman-teman. Jadi dia
masih ya nggak terlalu jauh lah teman-teman menembus candlenya ini. Untuk garis EMA 90 ini sendiri teman-teman ditembus, teman-teman amatin saja teman-teman. Apabila udah ada tanda-tanda titik parabolik SAR ini berada di bawah, teman-teman sudah boleh mempertimbangkan untuk entry teman-teman. Begitu cara menggunakannya teman-teman. Dan apabila teman-teman sudah entry, teman-teman tinggal amatin saja titik-titik parabolik SAR ini masih nggak berada di bawah. Selama dia masih di bawah, teman-teman hold saja terus teman-teman sampai pada keadaan seperti ini teman-teman. Dia sudah memberikan sinyal titik parabolik SAR-nya itu berada di atas teman-teman. Nah, kalau dia sudah pindah titik parabolik SAR-nya berada di atas ini teman-teman, dari bawah ke atas, itu menunjukkan bahwa saham tersebut atau pasar tersebut akan bergerak turun sementara ya teman-teman. Nah, teman-teman di sini sudah boleh mempertimbangkan untuk keluar ya teman-teman ya, atau untuk take profit dulu ya teman-teman. Jadi caranya begitu teman-teman gunakan ya teman-teman. Nah, gitu caranya teman-teman. Jadi ingat ya teman-teman ya, teman-teman amatin candlenya dulu teman-teman. Apabila dia menyentuh EMA 90 atau garis EMA 90 ini teman-teman, yang warna biru ini ya teman-teman, atau dia melewatin tapi tidak terlalu jauh seperti yang saya bilang tadi candlenya teman-teman, kemudian teman-teman lihat secara parabolik SAR-nya apakah titiknya sudah berada di bawah. Jika iya sudah berada di bawah, teman-teman boleh pertimbangkan untuk entry ya teman-teman. Jadi tekniknya begitu teman-teman ya, yang teman-teman gunakan. Teman-teman jika sudah entry, teman-teman amatin saja terus teman-teman sampai titik-titik ini berubah ke atas, teman-teman baru ambil tindakan lagi teman-teman. Apabila teman-teman mau take profit, boleh take profit, atau enggak teman-teman boleh untuk keluar dulu teman-teman dari pasar, karena kemungkinan dia akan terkoreksi atau turun ya teman-teman. Kan sayang teman-teman, yang tadi sudah untung kemudian turun lagi, teman-teman jadinya balikkan saja ya teman-teman, atau BEP kata orang bilangnya. Nah, lumayan nih teman-teman perhatiin, bila teman-teman berhasil entry aja di atas ini misalnya teman-teman, ternyata dia turun kan teman-teman kan, walaupun teman-teman sempat mengalami kerugian, tapi akhirnya teman-teman perlahan-lahan teman-teman hold, akhirnya dia bisa naik ya teman-teman. Dan sampai di sini walaupun teman-teman jual juga teman-teman masih untung ya teman-teman. Nah gitu teman-teman cara menggunakannya. Kita lanjut, kita coba lagi ya teman-teman. Contohnya di sini, kita ambil sembarang tempat lagi ya teman-teman. Contohnya di sini teman-teman. Ini kan dia turun ya teman-teman ya. Titik-titik parabolik SAR-nya ada di atas teman-teman ya. Ini candlenya juga turun berada di garis EMA 90 ya teman-teman secara candle. Tapi mungkin teman-teman kan ragu kan teman-teman kan, karena belum kelihatan ini teman-teman kan. Titik parabolik SAR-nya ada di bawah. Teman-teman boleh tunggu saja teman-teman. Teman-teman tunggu, kemudian ada nih titiknya. Tapi teman-teman perhatikan lagi kan seperti yang saya bilang tadi. Apabila candle tersebut menyentuh atau melewatin garis EMA 90 ini teman-teman ya, atau mendekati garis EMA 90 ini, teman-teman sudah boleh mempertimbangkan untuk entry teman-teman. Tapi dengan catatan titik parabolik SAR ini berada di bawah ya teman-teman ya. Nah, teman-teman entry di situ. Bila sudah entry, teman-teman tinggal amatin aja teman-teman titik-titik ini. Teman-teman amatin. Kalau teman-teman walaupun candlenya tadinya sudah naik ini teman-teman ya, teman-teman entry di sini nih teman-teman ya. Teman-teman lihat aja nih, walaupun ada candle turun waktu itu ya teman-teman merah ini, tapi akhirnya dia berhasil naik. Selama titik-titik parabolik SAR ini masih di bawah, teman-teman hold saja terus teman-teman sampai dia pindah ya teman-teman titiknya ini ke atas. Nah kalau dia sudah pindah ke atas, teman-teman sudah harus keluar dari pasar itu atau take profit ya teman-teman. Nah kalau teman-teman tadi entry di sini misalnya kan, teman-teman bilang udah naik nih, teman-teman entry saja teman-teman selama titiknya masih di bawah ini. Akhirnya teman-teman mengalami kenaikan ya teman-teman, saham yang teman-teman beli itu ya, sampai area atasnya ini teman-teman. Kemudian dia baru muncul lagi titik di atasnya ini untuk turun nih teman-teman. Nah berapa banyak teman-teman untung dari sini?
Dari sini ke sini aja sudah berapa nih teman-teman? Lumayan kan teman-teman? Nah, begitu cara menggunakan indikator parabolic SAR dan EMA 90 ya teman-teman. Kita coba lagi ya teman-teman ya. Kita cari lagi. Contohnya misalnya kalau, tapi saya tidak sarankan ini ya teman-teman ya, kalau untuk yang kondisinya dalam downtrend seperti ini ya teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman masih mau coba ya silahkan ya teman-teman ya. Saya sih maunya seperti ini aja ya teman-teman yang saya ajarkan tadi ya teman-teman ya. Candle ini harus berada di atas garis EMA 90 ya teman-teman. Kalau candle berada di bawah garis EMA 90 ini, saya tidak sarankan untuk entry teman-teman menggunakan parabolic SAR ini teman-teman. Tapi bagi teman-teman yang ingin mencoba ya boleh-boleh saja sih teman-teman. Itu tergantung dari teman-teman sendiri dan pengalaman teman-teman juga ya teman-teman ya. Jadi kalau kita untuk di sini teman-teman ya, teman-teman amatin nih, begitu candle hitam candle merah ini turun nih teman-teman ya. Nah, titik-titik parabolic SAR ini kan juga berada di atas, tapi di sini keadaannya sedang candlenya berada di bawah garis EMA 90 ya teman-teman ya. Kemudian titik-titik parabolic SAR-nya berada di atas dan candle tersebut turun ya teman-teman ya. Sampai akhirnya dia muncul di sini teman-teman ya. Muncul parabolic SAR, titik-titiknya di bawah ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat akhirnya dia naik teman-teman. Dia naik ya teman-teman ya. Cuman masalahnya di sini kan kita nggak tahu teman-teman batasnya gitu teman-teman. Batasnya kita nggak ada batasan. Kita hanya menggunakan paraboliknya aja teman-teman ya. Berbeda kalau yang tadi saya bilang ya teman-teman ya. Kalau kondisinya candlenya berada di atas garis EMA 90, kita punya patokan untuk entry ya teman-teman. Ke satu wilayah entry kita dengan moving average EMA 90 ini teman-teman ya. Bila dia menyentuh candle itu, kita sudah mempertimbangkan untuk entry. Hanya kita perlu konfirmasi saja ya teman-teman ya, dengan parabolic SAR apakah titiknya sudah berada di bawah. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan candle pada saat downtrend atau candle tersebut berada di bawah garis EMA 90 ini teman-teman, kita kan bingung kalau dia lagi turun begini. Kita cuma mengandalkan parabolic SAR-nya saja ya teman-teman. Nah, makanya saya tidak sarankan teman-teman gunakan parabolic SAR ini pada kondisi saham yang sedang downtrend ya teman-teman. Kali teman-teman yang punya pengalaman sendiri ya teman-teman. Nah, kita coba lagi teman-teman yang keadaannya sedang downtrend seperti ini ya teman-teman ya. Anggaplah kita nggak tahu nih teman-teman ya, seperti ini keadaannya teman-teman ya. Ini kan pergerakannya candlenya masih berada di atas garis EMA 90 ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman boleh nih teman-teman lihat dia turun, kemudian dia pindah nih teman-teman titiknya di bawah. Tetapi dia candlenya ini belum menyentuh ya teman-teman ya. Belum menyentuh belum menyentuh atau menembus garis EMA 90 ini teman-teman. Tapi kita punya bayangan saham tersebut masih dalam kondisi uptrend teman-teman, karena masih berada candlenya itu berada di atas garis EMA ini teman-teman 90. Nah, di sini kita boleh spekulasi untuk entry teman-teman. Nah, kalau kita entry, kita lihat nih teman-teman, kita bisa naik kan teman-teman, naik saham kita tadi teman-teman. Kalau kita entry di sini atau di sini masih tetap naik ya teman-teman, sampai dia muncul titik lagi teman-teman di atasnya itu yang menunjukkan bahwa dia akan bergerak kembalikan teman-teman untuk turun ya teman-teman. Baru kita take profit ya teman-teman. Nah, gitu teman-teman. Tapi kalau teman-teman ingin aman ya teman-teman boleh tunggu seperti ini ya teman-teman.
Jadi teman-teman tunggu saja terus candlenya sampai mendekati garis EMA 90 ini teman-teman ya, atau dia menembus tapi tidak terlalu jauh seperti yang saya bilang tadi, teman-teman boleh entry. Hanya teman-teman butuh konfirmasi aja teman-teman ya, seperti ini teman-teman, dia turun titik di atas, kemudian titik parabolik starnya pindah ke bawah, kemudian candlenya juga sendiri sudah menembus garis EMA 90 tapi titiknya masih berada di bawah ya teman-teman. Nah di sini teman-teman boleh entry teman-teman. Teman-teman lihat saja nih, ketika teman-teman berhasil entry di daerah-daerah sini teman-teman, akhirnya apa yang terjadi teman-teman? Perlahan-lahan dia naik ya teman-teman. Emang nggak langsung naik, tapi akhirnya pasti naik ya teman-teman. Teman-teman lihat nih, kan sudah saya bilang, selama titik-titik ini masih berada di bawah, teman-teman hold saja. Dia naik ya teman-teman sampai dia pindah di sini. Sepertinya dia mau turun, tapi dia turun sedikit, kemudian dia naik lagi ya teman-teman. Terus. Nah, jadi begitu teman-teman cara menggunakan parabolic star ini teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu teman-teman materi analisa teknikal saya teman-teman. Semoga analisa ini dan teknik-teknik yang saya berikan ini bisa menjadi dasar teman-teman dalam melakukan analisa pasar saham teman-teman, dan bisa mendukung teman-teman juga sebagai basic teman-teman ya dalam pembelajaran. Teman-teman juga boleh mendalami lagi teman-teman, bisa di search saja teman-teman cari sendiri kalau teman-teman ingin mendalaminya untuk analisa teknikal ini teman-teman, karena masih banyak juga teknik-teknik lain ya teman-teman untuk menganalisa saham ini teman-teman ya. Dan teman-teman juga bisa ikut seminar teman-teman ya dari trader-trader yang udah berpengalaman, teman-teman juga bisa, tapi tentunya seminar itu ya teman-teman berbayar ya teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu teman-teman informasi analisa teknikal yang bisa saya berikan pada teman-teman. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman, dan jangan lupa juga teman-teman dukung terus channel ini supaya kedepannya semakin berkembang dan semakin banyak informasi yang bisa diberikan dengan cara like dan subscribe channel ini teman-teman. Oke, kita berjumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. See you next time, bye.